Ya, kita mulai ya kakak. Selamat malam kakak. Selamat malam Kak. Malam Ya, Kak. Ya, di selamat sini malam. ya. Di sini sebelum kita mengawali untuk tahapan awal, kita berdoa dulu kakak. Ya, siapa yang bisa memimpin doa kakak untuk pertemuan kita pada malam ini kakak? Kak Dono bisa untuk memimpin doa. Kak Pajar Kak. Kak Pajar Kak, dari tadi kedengeran suaranya ngaji terus. Oh, Kak Pajar. Ya. Oh ya. Ya, silahkan. Silahkan Kak Pajar. Atau Kak yang lain yang bersedia dulu. Kak Guntur mana Kak Guntur? Ayo Kak Guntur. Ya, supaya cepat biar kita aja yang Maaf, mewakili untuk pertama kali. Putus-putus Pak, maaf Pak, nggak bisa loh Pak. Oh ya, Kak Guntur, bisa memimpin doa Kak Guntur untuk pertemuan kita pada malam ini Kak Guntur? Boleh Pak, kita mulai Kak. Iya, silakan. Untuk mengawali pembelajaran kita pada malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Makasih kakak. Di sini kita kembali ke agenda ya kakak, kita membahas tentang agenda. Melihat kakak? Ya Kak, melihat Kak. Untuk layar monitornya, di sini agenda 90 menit ya kakak untuk materi kita pada malam ini 2 JP. Yang pertama materi orientasi program PKG PJOK. Di sini tahapannya adalah perkenalan fasilitator dan peserta. Jadi kita sama-sama memperkenalkan diri dulu kakak, supaya lebih akrab. Nah ini. Ya, nanti untuk tahap perkenalannya kita tulis ya kakak, dan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Firmanto Effendi, saya bertugas di SMA Negeri 1 Timpak. Saya di sini tidak sebagai fasilitator sebetulnya kak. Sebetulnya kita ini untuk sebagai guru aja supaya saling berbagi. Nah, saling berbagi. Jadi saya di sini dipercayakan dari BGP untuk menyampaikan materi yang telah saya dapatkan. Kita saling berbagi, saling bertukar pengalaman, saling berpendapat, ya. Ya di situ saja kakak. Jadi kakak lagi yang memberi perkenalan dari siapa dulu bisa melewati kolom chat kakak. Silahkan kakak.
Oh, ini Kak Fajar. Tidak ketik kamera oleh ada pengajian sebentar. Oke. Nggak apa-apa Kak Fajar. Kalau bisa Kak sebutkan nama sekolahnya juga Kakak. Nama sekolah. Nah, ini ada nama Guntur. Kak Guntur. Ya, dari sekolah kemana ini nggak ada keterangannya. Ini Kak Dono Rusandi dari SDN 3 Anjir. Ambala Timur Henry Saputra asal sekolah SD 1 Purung Tebelang. Randy Saputra, nama Randy Saputra Unit kerja SD Negeri 2 Sei Hitung. Iya. Guntur. Ya, dari SD 1 Tumbang Diring, Kecamatan Pasang Talawang. Ya, Yunita. Instansi SD 1 Sei Hanyu, Kecamatan Kapuas Hulu. Pasak Kelawang, Kecamatan Pasak Kelawang. Aduh. Iya. Guntur Kecamatan Pasang Talawang. SDN 1 saya hanya saya Pak. Nah, hilang lagi ini. Dari Bahalila. Iya. Iya, Kak. Ada panas layar, Kak. Double kotak. Ini saya cek. Ini agak gangguan Kak jaringannya. Kadang-kadang bisa tertutup ini. Kayaknya malam ini memang susah dari tadi pagi jaringannya Pak. Apa bisa hilang juga Kak? Kadang-kadang bisa hilang layar monitornya Kak. Fajar Perdana asal instansi SMP 3 Selat Kabupaten Kapuas. Ya. Terima kasih buat Kak Fajar. Satu. 10 orang ya. 8 orang Kak. Ada 8 orang. Di sini Kak. Coba kita cek lagi Kak. 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Kak. 10 orang. Kak Fajar, Kak Yunita, Kak Guntur, Randy, Erdi, Dono. Oh iya ini Kak Guntur Dobel ya. Tadi nama sekolah enggak disebut ya. Maaf ya Kak Guntur. Juga. Apa-apa. Ya. 8 orang aja di sini. Biar kita catat maksudnya.
Absen dulu Kak. Ya, kita lanjut ya Kak. Siap, siap. Lanjut. Sudah tahap perkenalan. Ya, kita lanjut. Lihat sudah layar monitornya Kak. Mana ini layarnya? Kelihatan. Gangguan sinyal. Kenapa? Ini bawah. Kita bicara ini lah. Bujuk yang beda. Ready lah. Ini Kak, ini enak. Maaf yan. Kita lanjut ya Kak. Siap. Ya. Nah, di sini ada untuk pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silahkan kakak-kakak saling berpendapat untuk paradigma ini Kak. Ada yang bisa menyampaikan Kak? Untuk pengantar paradigma PJOK. Nah, di sini ada, kita sudah melakukan perkenalan tadi Kak. Langsung kita melakukan serta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, menurut kakak, apa yang kakak tahu tentang paradigma PJOK, Kak? Silahkan kakak, ada yang mengetahui tentang paradigma PJOK? Bahkan supaya saling berpendapat. Ya, Kak Guntur, bisa saling berpendapat, bertukar pengalaman. Kalau untuk paradigma PJOK itu Pak kita belum tahu Pak. Ya, terus terang aja. Itu pandangan Kak. Ya silakan Kak, kalau ada yang bisa untuk mengungkapkan. Kak Yunita, silakan Kak Yunita. Apa tujuan dari adanya paradigma tentang PJOK? Ya, Kak Yunita bisa menyampaikan. Ya, untuk paradigma PJOK ini mungkin
kita bisa, misalnya kita dalam pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, mungkin seperti itu, Ya, Pak. iya. Ya, silahkan ada lagi yang bisa menguraikan lagi. Ya, kakak. Kak Fajar mungkin, Kak Fajar. Silahkan Kak Fajar. Ya, silahkan kakak. Kak Fajar bisa menguraikan untuk paradigma tentang PJOK, kakak. Kak Dono bisa, Kak Dono? Ya, Kita saling bertukar pendapat. ya Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Kak. Menurut Ya, saya, sama-sama Kak. iya, menurut saya sendiri kayak kalau dia paradigma PJOK untuk yang dahulu itu dituntut guru olahraga itu untuk apa namanya? Untuk untuk mencari atlet-atlet dimulai dari SD, SMP sampai SMA gitu Kak. Jadi guru PJOK itu memang diharuskan kelihatannya kalau paradigma nih diharuskan mencari siswa-siswi yang bertalent, yang memiliki kemampuan misalnya untuk atletik, kemudian yang lain-lainnya. Jadi itu Ya, itu Kak. Kalau dia yang dulu padahal kan kalau dia yang sekarang paradigma yang baru itu seharusnya guru olahraga itu lebih sering membawa siswa ini untuk praktek gitu aja Kak. Oke, mungkin menurut saya seperti itu Kak. ya, untuk bergerak ya Kak. Oke, banyak-banyak praktek gitu. Iya, seperti Asian Games. Iya, seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak Dono. Oke, siap Kak. Di sini, ya. Kita kembali ke di sini apa? Ya, yang lainnya lagi Kak. Ada yang berpendapat lagi Kak. Kita buka lagi Kak. Masih ada waktu. Saya sambil melihat waktu ini Kak. Untuk Kak Randy bisa berpendapat tentang paradigma atau Kak Henry, Kak Herdi? Ya Pak, benar Pak. Ya, untuk paradigma tadi Kak. Ya, jadi menurut saya gini Pak lah, paradigma pendidikan, paradigma PJOK itu menurut saya, PJOK ini kan sebagai salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan kita laksanakan di sekolah. Jadi menurut saya sama saja PJOK ini sebagai mata pelajaran pada yang lainnya, tetapi dilaksanakan dengan cara praktik di lapangan dan mengutamakan fisik sebagai salah satu utamanya. Jadi di lapangan itu bukan hanya sekedar kita olahraga atau bermain, tetapi juga diajarkan tentang sikap kognitif ataupun afektifnya. Mungkin itu saja Kak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya.
Di sini untuk Kak Herdi juga, terima kasih. Kita kembali lagi ke Kak Randy. Kak Randy bisa menyampaikan. Ini ada yang masuk lagi. Simon. Kurang jelas suaranya. Ya, tunggu dulu, Kak. Nah, apa sudah jelas, Kak? Ya, Kak Randy, gimana menurut Kakak tentang paradigma tadi, Kak? ya. Mengenai paradigma PJOK itu belajar itu tidak harus tetap Ya. pada metode konvensional. Ini kan semata belajar itu bisa dilakukan Ya. dengan memanfaatkan media digital untuk pelajaran PJOK. Itu aja. Iya. Atau fasilitas yang ada ya, Kak? Ya, ya, ya. Ya. Apalagi, Kak? Itu aja. Oh, itu aja. Di sini kayaknya baru masuk si, tunggu dulu. Kak Randy, pada Nobita, siapa tadi? 7 orang. Berarti 1 orang ini keluar. Gangguan mungkin. Ya, kita kembali ke apakah betul PJOK ini prestasi Asian Games. Di sini dikatakan nah, ini gimana, Kak, untuk Asian Games ini, Kak? Menurut Kakak, seperti Kak Dono tadi bilang untuk Asian Games. Apakah ini untuk menyatakan prestasi, Kak? Menurut Kakak gimana untuk Asian Games ini, Kak? Ya, silahkan. Ada yang berpendapat tentang Asian Games ini gimana tentang prestasinya, Kak? Ya, silahkan, Kakak. Di sini apakah setuju jika PJOK dijadikan media pencetak atlet atau Asian Games, Kak? Ya, Kak, boleh izin untuk menjawab, Kak? Ya, silakan, Kak. Oke. Siapa? Oh, Kak Dono. Oke. Nah, kalau dia Asian Games itu kan, Kak, awal-awalnya kita kan dari sekolah, biasanya O2SN kan. Nah, O2SN kita pilih, kita cari yang terbaik, kemudian kita kirim ke kabupaten, kemudian ke provinsi, bahkan sampai ke nasional, Kak. Jadi Asian Games ini itu adalah salah satu ajang olahraga multi event, Kak. Yang dimana itu kan diadakan setiap 4 tahun sekali, dan juga tujuan daripada Asian Games itu adalah salah satunya mempererat hubungan antar negara satu sama lain, bahkan sesama atletnya pun juga saling bisa
kenal satu sama lain gitu Kak. Jadi Asian Games ini menurut saya juga sangat penting, dan juga salah satunya adalah dengan cara mencari atlet-atlet dari bawah, dari SD, SMP sampai SMA, dan juga itu pun harus dilatih dan dengan rutin Kak. Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Iya. Ya, terima kasih Kak Rosandi. Ya, Dono Rosandi. Ya, di sini untuk Kak Fajar bisa menyampaikan juga pendapatnya. Biar kita saling berbagi di sini. Kak Fajar, Kak Yunita, Kak Guntur. Ya, siapa yang dulu atau Kak Randy? Yunita. Silahkan. Selamat malam ya. Kalau menurut saya Asian Games ini mungkin sangat penting juga. Tapi kalau di dalam PJOK ya Pak, ini untuk pelajaran PJOK di sekolah, khususnya untuk SD ini Pak ya. Kita ditekankan di sini kayaknya nggak mesti yang anak-anak dicetak menjadi atlet. Kita ajarin anak-anak belajar. Soalnya kalau di PJOK apalagi di SD ini kan belajar sambil bermain. Kalau yang untuk cetak-cetak atlet ini biasa kan harus bermain, ada yang ekstrakurikuler lainnya lagi ya. Kalau yang khusus yang untuk belajar ini kan khusus kita mengajak anak-anak itu untuk aktif bergerak, itu udah luar biasa kalau mereka mau. Nah, kalau yang harus ke Asian Games dan sebagainya itu mungkin itu harus kayak ada ekstrakurikuler lain lah, Pak. Kalau yang untuk pelajaran PJOK itu mungkin ya itu tadi lebih ke bermain sambil belajar, lebih banyak bermainnya. Apalagi kita yang ngajar di SD ini kan lebih banyaknya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Yunita. Semua ini kalau Kakak lihat ini semuanya berkompeten semua ini. Di mana untuk Kak Randy? Ya, hampir sama aja dengan katanya Ibu Yunita tadi. Menurut pendapat hampir sama dengan Ibu Yunita tadi. Iya. Nah, di sini ada Kakak. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Seringkali orang menyatakan kan PJOK hanya hiburan gitu, tidak untuk misalnya untuk prestasi atau apa gitu. Gimana untuk pendapat Kakak semuanya? Atau untuk bersenang-senang? Tidak untuk misalnya untuk prestasi atau apa? Bilang orang itu untuk hiburan atau bersenang-senang, gimana menurut Kakak? Ya, siapa yang bisa menyampaikan? Guntur lagi. Silahkan. Atau Kakak yang lain? Saya kembalikan di sini. Ya, terkadang orang kan biasa menyebutkan untuk olahraga itu sebagai hiburan atau tontonan itu. Atau hobi aja, Kak. Gimana menurut Kakak semua? Pak Kadono bisa menyampaikan pendapat itu? Ya, siap Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Kalau kita ya di sekolahan, baik itu di SMA, SMK ataupun SMP, itu kan biasanya mata pelajaran penjas ini sering dianaktirikan nggak?
Dalam arti nilainya nggak terlalu penting. Yang penting itu Betul, kan seperti betul. matematika, bahasa Indonesia, Oke. bahasa Inggris dan juga yang lain-lainnya itu yang Iya. sangat penting kelihatannya. Bahkan mata Iya. pelajaran penjas jamnya pun itu kadang-kadang kan bisa dikurangi. Bisa dikurangi di sekolah supaya Iya, apa betul, Kak. menuntut nilai akademik di mata pelajaran yang lain. Nah, gitu. Padahal kalau kita lihat mata pelajaran penjas ini Kak tidak kalah pentingnya dengan mata pelajaran yang lain, sama pentingnya. Dan di dalam mata pelajaran penjas itu pun di situ ada nilai kesehatannya Kak. Nah, dari mana kita dapat kesehatannya? Itu dari mata Iya, pelajaran kebugaran penjas. jasmaninya, Kak. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak senam ataupun juga yang lain-lainnya, Iya. otomatis kan keringat kita kan nggak keluar, dalam arti tidak bergerak gitu Kak. Nah itu. Nah, jadi Oke. Iya. kurang lebihnya gitu Kak. Jadi Ya, mata menurut pelajaran Kakak gimana? ini, Bon? Kenapa Kak? Menurut Kakak gimana? Jadi menurut saya itu mata pelajaran penjas itu juga sangat penting nggak? Artinya apa? Iya. Kita itu artinya apa namanya? Mata pelajaran penjas itu untuk kesenangan bukan untuk kemenangan ya. Itu aja Kak menurut saya. Oh, benar. Iya. Ya, Terima kasih Kak Dono Sandi. Ya, Ya, siapa lagi yang bisa saling berpendapat? Untuk Kak Fajar? Kak Fajar. Kak Randy bisa, Kak Randy? Ada yang bilang untuk hiburan aja kan? Untuk sebagai tontonan atau hiburan. Ya, Kak Guntur. Kadang-kadang orang menyebutnya Kak, kadang-kadang sekedar hobi ya Kak. Oh, saya ini hobi. Ya. Ya, Kak Yunita bisa untuk menambah. Mungkin benar, ada benarnya. Biasa kan kalau di dalam masyarakat itu kan ada yang bilang, oh saya mau olahraga sebagai hiburan. Mungkin itu memang benar ya Pak. Ya Kak, kalau di dalam masyarakat kan memang sering bilang, oh saya mau olahraga sekedar hiburan atau mengisi waktu luang. Mungkin kalau di dalam masyarakat mungkin benar. Tapi kalau di dalam sekolah, di sekolah ya, menurut saya itu pelajaran PJOK itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau anak-anak itu di dalam pelajaran PJOK aktif, bergerak, bergembira, saya percaya bahwa itu semua adalah awal yang baik untuk anak tersebut. Kalau dia ikut pelajaran PJOK dia senang, pasti di pelajaran yang lain akan merasa senang juga. Karena apa? Karena anak yang sehat itu pasti dilihat dari aktifnya bergerak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya Kak Yunita. Ada lagi Kak Guntur nih, mana Kak Guntur nih? Atau Kak Herdi? Ya Kak. Ya, silahkan Kak Herdi untuk berpendapat tentang masalah PJOK itu hanya sekedar hiburan itu. Gimana menurut Kakak? Padahal itu ada penting gitu untuk hanya suaranya Kak kurang jelas Kak. Ya, Kak. Atau di komentar aja Kak. Bisa. Kalau gangguan bisa di kolom komentar.
Ya, sudah, Kak. Ya, kita sambil menunggu ya. Kita kembali ke Oh ya, sudah. Ya, terima kasih Kak Hendy. Saya bacakan ya di sini. Kak Herdi, saya bacakan. PJOK hanya sebagai hiburan saja tidak setuju. Karena sama dengan mapel lain, PJOK juga mengajarkan nilai pendidikan baik secara sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya, terima kasih Kak Herdi atas jawabannya. Kita kembali ke di sini ada namanya apakah betul PJOK untuk kebugaran? Sedangkan kan kita kadang-kadang di hari Jumat itu Kak habis kita senam kan mengumpulkan sampah. Nah, apa itu termasuk kebugaran juga Kak? Gimana menurut Kakak? Nah, kadang-kadang kita kan hari Jumat kan habis kita senam pagi. Jadi anak-anak tuh diajak kita kadang-kadang kita mengumpul sampah gitu. Itu juga kebugaran gimana menurut Kakak? Silahkan. Ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan Kak. Kak Danang bisa lagi. Iya Kak, mohon izin ya. Ya. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, untuk mata pelajaran penjas ini memang sangat membantu sekali dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Kenapa? Karena setiap kita melakukan olahraga, kita selalu mengeluarkan keringat, Kak. Mengeluarkan keringat dan juga otomatis racun-racun yang ada di dalam tubuh itu kan keluar melewati pori-pori kulit. Kemudian kita setelah berolahraga, setelah kita olahraga ataupun senam itu memang terasa sekali kebugarannya. Dan juga di tempat saya itu kan hampir setiap hari selalu mengadakan kegiatan senam pagi, Kak. Dari hari Selasa sampai hari Jumat. Nah, selalu bahkan guru-gurunya bilang, "Wah, enak ya kalau olahraga senam pagi gini terus," kata teman-teman satu kantor itu, Kak. Nah, jadi intinya mata pelajaran penjas ini memang sangat membantu sekali, Kak, terutama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu, Kak, dari saya. Terima kasih, Kak. Untuk yang mengumpul sampah itu gimana menurut Kakak? Apa itu termasuk kebugaran jasmani? Kalau menurut saya, itu juga sedikit membantu juga, Kak. Kenapa? Karena dia juga mengeluarkan keringat juga, Kak. Dan mengumpulkan sampah ataupun operasi semut, bergerak juga. Dan juga itu mengumpulkan sampah ataupun operasi semut tadi itu merupakan penanaman sikap juga, kan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga tanggung jawab kita terhadap sampah bagaimana, otomatis di situ kan melatih kedisiplinan kita juga, Kak. Itu. Iya, ya Kak, itu Kak dari saya. Terima kasih. Iya. Ya, siapa lagi Kak? Kak Pajar? Kak Pajar? Atau Kak Randy? Ada yang berpendapat lagi? Ada dikirim tadi ke chat pendapatnya. Oh ya, oke. Oh ya. Mengumpulkan sampah itu sebenarnya bukan bagian dari kebugaran, tapi gunanya untuk menjaga kebersihan. Kalau lingkungannya bersih, itu juga bagian dari menjaga kesehatan dan kebugaran. Oh ya.
Ya, terima kasih Kak Randy Saputra. Kalau kita kaitkan dengan tantangan utama PJOK gimana, Kak? Ya, sedangkan kita tahu, Kak, padahal kita tahu bahwa PJOK sangat berperan dalam hal tersebut. Gimana menurut Kakak? Dari untuk kesimpulan semuanya, Kak. Dari awal tadi sampai akhir tadi, Kak. Silahkan, Kakak ada yang berpendapat tentang dari kesimpulan dari awal sampai akhir tadi tentang peran dalam PJOK. Ya, ada yang bisa menyimpulkan Kakak dari pertama tadi untuk peran atlet tadi, Kak? Ada juga yang berpendapat tadi peran sebagai hiburan hobi, ada yang juga berpendapat tentang kebugaran. Ada yang bisa menyampaikan untuk menyimpulkannya maksudnya dari awal sampai akhir. Kak Randy? Nah, tadi kita sudah mengenal tentang krisis identitas ini. Tunggu ya, Kakak. Oh ya, Kakak. Padahal kita tahu bahwa PJOK berperan sebagai pencetak atlet, berperan sebagai hiburan tadi Kakak, berperan juga untuk kebugaran. Tapi kita juga menanggapi tantangan bahwa PJOK melalui krisis identitas, Kakak. Menurut Kakak seperti apa? Untuk krisis identitas bisa dimasukkan ke kolom chat, Kakak, jawabannya biar untuk bahan.
Ya, Kak Dono bisa menyampaikan. Minta izin Kak, bisa diulangi lagi pertanyaannya Kak? Ya. Nah, pertanyaannya, terkadang kita dalam pembelajaran menganggap tidak penting, tidak seperti pembelajaran IPA seperti yang kakak bilang tadi kan. Okay, Kalau ya. pembelajaran IPA itu kan bisa untuk misalnya ikut apa ini kedokteran itu atau apa gitu. Tapi dalam PJOK ini seperti apa, kakak? Menurut kakak? Ini ada termasuk dalam krisis identitas tadi kakak. Oke. Ya Kak, terima kasih. Kalau menurut saya, Ya. itu kan mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik itu fisik, mental, sosial, dan juga emosional, intelektual, dan juga kesehatan. PJOK juga bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot, daya lentur, dan juga kecepatan. Nah, kalau kita lihat tentang krisis apa tadi? Ya, ini Kak. Krisis Tentang identitas. krisis identitas itu kondisi ketika seseorang mengalami ketidakpastian atau kebingungan dalam menentukan identitas dirinya. Contohnya seperti paradigma kita tadi itu, kita menganggap bahwa mata pelajaran PNS itu memang selalu dianaktirikan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa sederajat dengan mata pelajaran yang lain? Itu Kak. Maaf Kak kalau Ya, kurang silakan. jelas. Oke. Saya rasa hanya begitu Kak. Ya, terima kasih Kak. Oke, siap. Ya, kita lanjut ya kakak. Kita lanjut ke modul 2. Oh ya kakak, semuanya ada membuka LMS tadi kemarin kakak. Oke, ada LMS Kak. kita sudah dibuka. Iya. Sama-sama belajar ya kak. Ya, saya bacakan ya kak tuh. Di sini dalam pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Di sini ada namanya pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan pembelajaran dalam modul dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. 1. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Gimana Kak? Ada di layar monitor muncul Kak? Tidak ada Kak.
Oh, tidak ada. Ya. Tidak muncul Kak. Ya. Muncul Kak? Ben. Ya. Gimana Kak? Muncul sudah? Ya, muncul nggak? Ya, maaf Kak. Ya, betul. Nah, di sini ada modul tadi Kak, 2.1 tadi Kak. Saya ulangi lagi Kak bacanya ya. Untuk 1.1 tadi sudah refleksi ya Kak? Ya. Oh ya Kak, tadi kan untuk integritas sudah ya Kak? Apa ada yang masih belum? Fakta integritas. Ya. Ada yang belum Kak? Nanti dikumpulkan ya Kak? Ada yang belum Kak? Untuk fakta integritasnya atau surat izin kepala sekolahnya bisa diunggah kembali ya Kak. Tanggal 27 terakhirnya Kak. Nah, saya ulangi ya Kak. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif melakukan pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tepat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi tugas Bapak Ibu nanti bisa membuat konten ya Kak. Kita lanjutkan nanti. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. Yang pertama adalah praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdasarkan 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, mungkin untuk PPG Kakak kan pernah. Kalau ada yang PPG Kak? Ada yang sudah PPG Kak? Ada. Lagi sambil lagi PPG Pak. Ya. PPG Pak. Mungkin oh ya, mudah-mudahan lulus semua kakak-kakak. Saya juga baru kemarin tes PPG juga. Yang kedua adalah sudut penetapan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas Bapak Ibu, dapat menggunakan penyangga tiga kaki dengan sudut pandang
tetap atau dapat meminta panduan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara virtual. Nah, jadi semuanya harus jelas ya kakak untuk videonya. Bisa minta bantu rekan sejawatnya untuk kameranya nanti. Baru banyak lagi lah. Ya, dalam dulu makan, dalam dulu orang-orang, dalam dulu makan. Ada kantongan sango. Sini ada yang ketiga adalah suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel. Nah, ini tugas untuk modul 2.1 nanti kak. Kaum hadang dah kaum. Yang keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar link rekam pembelajaran di LMS. Yang terakhir, batas waktu pengumpulan 8 Oktober 2024. Ya kakak. Itu tugasnya nanti kak. Itu tugas untuk 2.1 nanti kak. Membuat video pembelajaran selama 30 menit. Bisa kakak nanti untuk membuat video nanti kak, ada tugasnya kak. Yang dapat langsung aja nih. Tanggal 8 Oktober 2024. Untuk videonya bisa nggak kita buat Baru lagi. tanggal tersebut Pak? Masih 15. Ya. Kenapa kak? Kurang jelas kak Videonya suaranya. bisa. Untuk videonya bisa nggak kita buat sebut Pak? Bisa dikasih tahu di kolom chat kak, kurang jelas suaranya untuk Kak Fajar. Kak Fajar mikrofonnya. Halo. Ini untuk pemberitahu awal saja kak, supaya persiapan kak. Ini ada tanggalnya juga kak, 8 Oktober 2024, masih lama kak. Cuma harus ada persiapan dulu dari sekarang. Kak Dono, Siap kak. bisa untuk membuat video nanti kak. Ya Lama siap. juga waktunya kak, cuma kita perlu persiapan gitu dari sekarang. Oke. Sebentar kak, mau tanya. Untuk dalam pembuatan video itu kan kurang lebih waktunya 30 menit. Ya. Oke, 30 menit. Itu kelasnya kita terserah kita pilih sendiri kah atau bagaimana? Kemudian yang kedua, itu yang Terserah, pertama. Kak. Yang Terserah. terserah. Ya. Oke. Ya, siap. Terserah tapi sesuai dengan RPP kak atau modul ajarnya kak. Ya. Sebentar kak, mau tanya lagi. Di sekolahan saya Ya. tuh kan masih menggunakan kurikulum K13.
pas terakhirnya kurikulum 2025 ini terakhir kurikulum K13-nya. Tetap kita gunakan K13 atau yang bagaimana itu? Ya, yang K13 bisa Kak. Bisa Kak. Ya, siap. Bisa. Terima kasih Kak. Sesuai sekolahnya masing-masing Kak. Ya, kalau ada yang kurikulum merdeka silakan, kalau ada K13 silakan Kak. Yang pastinya sesuai RPP Kak. Pembuatan videonya sesuai RPP. Bisa 30 menit, kalau bisa lebih nggak masalah Kak. Ya, siap. Kalau agak lebih sedikit nggak masalah. Ya. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Kita sambil koordinasi aja, Kak. Ya, Kak, saya mau bertanya. Ya. Ya, ini kalau di LMS punya saya itu kan modul 1.1 itu masih terkunci. Apakah memang seperti itu? Ya. Kita kasih catatan ya, Kak. Ya. Biar operatornya nanti kita kasih tahu operatornya. Ya, ini masih terkunci kayaknya, Pak. 1.1 sampai 1.2 pun masih terkunci. Ya, mungkin itu saja. Ya. Kak Yunita. Apa kendalanya nih, Kak? Modul LMS 1.1 LMS-nya buka, cuma materi. Ya, 1.1-nya masih terkunci, Pak. Masih terkunci ya? Iya. Ya, gimana untuk yang lain? Ada yang terkendala biar sama punya kita Pak, nggak bisa dibuka juga. Untuk kakak-kakak yang lain gimana? Modul belum bisa dibuka. Berarti memang sistemnya belum, Kak? Masih terkunci. Itu Kak Randy ya? Ya. Randy. Mungkin kita tahap perkenalan mungkin, Kak? Masih. Sebentar Kak, mohon izin. Kalau nggak salah tadi pagi saya ada membuka LMS itu, katanya modulnya itu baru dibuka tanggal 23 jam 23.00 kalau nggak salah tadi pagi. Baru bisa dibuka modulnya katanya. 23. Ya. Tanggal 23 pukul 00 makanya atau tahap, pukul 23. Tahap perkenalan. Okay. Ya, nanti kita lihat, Kak. Sama-sama kita lihat ya, Kak. Ya, terima kasih Kak Dono. Nanti kita hubungi operatornya dulu. Ada lagi yang terkendala yang lain, Kak? LMS-nya aman ya, Kak, semua? Ini Kak masih lama, Kak. Jadwalnya tanggal 8 Oktober 2024 nanti, Kak. Cuma kita ini dari sekarang mempersiapkannya. Di waktu praktek mungkin. Kan kita kan biasa praktek ya, Kak. Jadi kita langsung aja video gitu. Di mana kita menyempatkan di mana materi yang kita ingin lakukan. Ya silahkan nanti. Kita lanjut ya, Kak. Masih muncul, Kak, di layar? Masih. Ya, masih. Ya, masih. Ya. Berarti ini pembuatan video ya, Kak, sudah. Langsung kita kembali lagi. Pemetaan, harapan, dan kekhawatiran. Dulu ya, Kak.
Mari kita mulai dengan Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, jadi di sini Kak kita saling berbagi, tidak ada yang salah betulnya. Yang pasti dulu kita saling berbagi supaya kita bisa mendapat pengalaman yang bermakna itu Kak. Nah, di sini ada pertanyaan Kak. Di kolom chat ya. Nah, ini ada pertanyaan, tolong karena saya masih belum menguasai. Sini sebetulnya kita ini masuk ke Zambut ya. Tapi langsung kita ke chat aja Kak. Kolom chat bisa menjawab, kasih namanya ya Kak. Kasih namanya. Ini muncul ya Kak? Ya, muncul Kak. Bisa untuk menjawab Kak. Kasih namanya nanti. Saya bacakan ya Kak. Yang Bapak Ibu ini. Yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dan tantangan. Kan nah, saya masih belum menguasai Jambut ya Kak. Langsung ke, nanti kita sama-sama belajar dulu. Langsung ke kolom chat aja Kak menjawabnya. Oh, ini ada Kak Guntur kirim chat ya. Bisa Kak, untuk video bisakah kita buat sebelum tanggal 8 Oktober? Bisa Kak, itu persiapan aja dulu Kak, disimpan aja dulu biar tidak tergesa-gesa bikinnya Kak. Kalau sudah siap kan, sudah punya, sudah ada persiapan Kak. Ya, Kak Fajar, bisa. Itu videonya diedit Pak? Dan waktunya berapa Pak nanti Pak? Jangan Kak, jangan diedit Kak. Tidak ada untuk diedit, videonya murni Kak. Berarti selama 2 jam. Tapi maksudnya gini Kak. Maksudnya ini yang diedit itu bisa, cuma maksudnya tidak ada suara atau musik atau gimana itu Kak. Oh ya ya, paham. Durasinya berapa Pak? Iya. Durasinya 30 menit
Ya, Udah mulai dari untuk pembelajaran pembukaan inti 30 menit, Kak. sampai penutup, Ya, Pak. sampai penutup. Ya, berarti dipotong-potong nggak apa-apa ya, Pak? Diambil intinya gitu ya. Mulai persepsi kayak gitu. Bisa, Kak. Segala macam, inti, terus pendinginan, penutup ya. Intinya 30 menit, Kak. Ya. Kegiatan intinya 30 menit. Ya. Ya, jadi misalnya ada kesalahan sedikit, itu bisa aja dipotong. Cuma maksudnya tidak boleh dikasih musik atau apa, Kak. Nah. Gimana, Kak? Ya, Kak, paham. Terima kasih. Ini masih kelihatan, Kak? Nah, ini ada pertanyaan tadi dari ya, ke Guntur tadi sudah ya. Fajar, maksimal berapa waktunya? Ya 30 menit, Kak. Maksudnya 30 menit itu dari guru masuk ya, Pak? Salam gitu. Ya. Ya, dari awal, inti, penutup itu 30 menit, Kak. Ya, nanti kita koordinasi lagi, Kak. Bisa lewat WhatsApp nanti, Kak. Saya bacakan ya. Kak Guntur, Kak Fajar, Dono. Harapan yang ingin dapat pendidikan. Dono. Ya. Saya bacakan dulu, Kak. Ini Kak Dono, harapan yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG ini adalah mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Ya, betul itu, Kak. Kak Guntur, harapan yang ingin saya dapatkan selama mengikuti PKG PJOK ini adalah saya mampu menyelaraskan pembelajaran dengan modul kompetensi guru dan kurikulum PJOK. Ya. Kak Yunita, harapan saya dengan kegiatan PKG PJOK bisa menjadikan guru yang kreatif dalam menyajikan pembelajaran PJOK yang menarik minat para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ya, betul itu. Ya, saya tunggu kakak-kakak yang lain. Masih Kak Dono, Kak Guntur, Kak Yunita.
Kak Dono bisa masukkan pendapatnya di kolom chat, Kak. Oke. Ya, bisa Kak? Atau langsung sekalian Kak berpendapat? Untuk pertanyaan yang pertama tadi sudah Kak. Tunggu dulu Kak, saya masuk dulu ke. Nah, ini Kak. Ya. Apa yang harapan Bapak Ibu inginkan dapat selama pendidikan PJKG PJOK ini? Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Kak di kolom chat aja Kak. Ya, siap. Saya buka. Terlihat lah Kak? Ya, terlihat. Biar kita bacakan nanti Kak. Ya, silahkan Kak. Iya, iya. Terima kasih Kak Dono. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai harapan, diantaranya masih banyak guru yang belum bisa mengubah perilaku dari penghukum menjadi pemimpin atau manajer ya. Ya, terima kasih Kak Dono, Kak Fajar, Kak Randy, Kak Herdi, Kak Yunita yang sudah memberi pendapat. Lanjut ya Kak, karena waktunya kita ini sudah dekat. Buka halo slide ya. Ya, di sini ada kesepakatan pembelajaran Kak. Apa terlihat Kak? Ya, terlihat. Nah. Saya bacakan ya Kak, kesepakatan pembelajaran 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat yang sudah kita lakukan tadi Kak. 2, yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga ada jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah itu Kak untuk kesempatan pembelajaran kita Kak, yang perlu kita dari awal mula kita dari awal sampai akhir Kak.
dari penyampaian yang saya berikan dari awal sampai akhir, Kak. Mungkin kalau ada kata-kata saya ya, nah ini Kak, ini yang perlu kita perhatikan tadi Kak, dari 1 sampai 5 ya. Ya, ini ada, kita lanjut dengan tetap tanya. Saya buka link ya Kak. Ya. Untuk ini masih bisa kelihatan Kak? Ya. Ya Kak, kelihatan. Ya, saya bagikan linknya dulu Kak. Saya bagikan link. Tunggu ya Kak. Bagus. Nah, lagi membuka linknya Kak. Gangguannya Kak. Mohon maaf Kak, gangguan. Lagi loading nggak? Nah. Iya. Tunggu ya Kak. Ya.
Ini kakak. Kelihatan kakak? Ya, kelihatan Modul enggak? 1.1. Ya, kelihatan. Ya maaf. Kelihatan. Sinyalnya ini kak. Lelet sinyalnya. Ini ada modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri. Yang tadi kita bahas tadi kak. Yang belum bisa dibuka oleh kakak tadi. Ada tujuan dari ini adalah pertama ada menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Ya, saya bacakan semuanya kak, karena waktu kita sudah, supaya kakak jelas untuk nanti kalau sudah tanggal 23 nanti mungkin sudah dibuka nanti. Sini ada agendanya kak, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Yang kedua, analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah ini seperti kita guru ini untuk pedoman guru ya kak. Belajar dari hari kemarin ya. Hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah di sini. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Muncul ya kak di layar monitornya kak? Ya, muncul kak. Ya, lanjut ya kak. Ya. Saya bacakan kita hampir selesai kak. Di sini ada tindakan seseorang guru. Yang pertama tindakan rutin. Yang pertama kita mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat, instruksi, dan lain-lain. Refleksi perbaikan. Tindakan refleksi. Yang pertama adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, sering kita lakukan kak. Misalnya mungkin di tempat kakak kan absen itu kadang-kadang ada misalnya kita mengenal nama olahragawan misalnya seperti Bambang Pamungkas mungkin dari timnas Indonesia timnas Indonesia ya, seperti apa ini kak, apa namanya Firmawan Autina gitu. Jadi kita sampaikan absen itu bervariasi seperti apa yang kita lakukan kak. Nah. Di sini ada juga meminta murid menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain.
Lanjut ya Kak. Nah, yang ketujuh, karakteristik praktik mengajar refleksi. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penilaian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, di sini ada analisis cerita. Nah, di sini saya bacakan ya Kak untuk analisis cerita. Pak Rangga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Rangga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola kering basket. Biasanya sebelum melakukan proses pembelajaran, Pak Rangga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya kering basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah ditulis di papan tulis portabel atau tidak bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Rangga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet. Diminta mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid itu akan berkolaborasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melakukan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring, basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, nanti kakak-kakak nanti bisa saya share nanti ini, biar bisa untuk pembelajarannya masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaannya, Kak, dari yang tadi. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga hubungan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini? Apabila Ibu Bapak menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ini ada jawabannya di LMS ya, Kak. Nah, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS sampai berjumpa pada sisi tahap maya selanjutnya. Terima kasih.
Nah, oh ya Kak, jadwal kakak-kakak sudah dibagi atau belum Kak? Untuk jadwal? Belum, Pak. Jadwalnya Kak sudah dibagi atau belum? Belum. Belum ya Kak? Belum dibagi. Nanti mungkin ada di LMS nanti Kak. Di LMS ada Kak nanti Kak? Ya di kalender Kak ada Kak. Di LMS tadi pagi ada Iya, kalender. Nggak, di kalendernya sudah ada semuanya kelihatannya. Oh sudah ada Kak? Ya. Terima kasih Kak. Nanti itu bisa di print Kak? Oh enggak siap. Bisa di print. Oke. Biar tahu, kalau kadang kita kan susah untuk membuka laptop gitu itu Kak. Kalau kita punya print langsung kita contoh ya ini tugas kita sudah selesai misalnya. Nah. Nanti untuk kalau ada tetamanya kita kasih di grup nanti Kak ya. Yeah. Kalau nggak salah itu malam Kamis. Ya, saya lanjut ya Kak. Nah ini. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Gimana kakak-kakak selama jadi guru PJOK? Yang kedua, peserta dapat asosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi dan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, mungkin kita menjadi guru PJOK ini sangat senang ya Kak. Kita lanjut. Nah, terima kasih Kak. Ya, waktunya kita ini sudah selesai Kak. Sama. Ya. Kita foto ya Kak sebelum kita mengakhiri. Oh, ada yang mimpin doa Kak. Tadi saya yang sedang memimpin doa. Ya, bisa Kak Guntur. Kata kakak-kakak yang lain? Ya, boleh Pak. Kak Yunita. Ya. Silahkan Kak Yunita. Kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Silahkan kakak, kita berfoto di depan kamera semua. Tunggu dulu, cari foto. Tunggu dulu kakak ya. Saya lupa nih untuk berfoto ini anunya. Foto lah tapi beda. Iya.
Ada yang tahu kakak untuk kontrolnya berfoto kakak? Kakak Dono bisa? Nah, untuk sementara ini masih belum tahu, Pak. Ya. Saya. Kecuali Ya, kalau saya bisa juga, Kak. screenshot aja. Green screen. Screenshot gimana kak? Kalau dia di screenshot, kan pakai Chromebook. Di situ Scroll ada Tekan F12 Pak. Gini aja kak. Kalau bisa kakak-kakak yang lain bisa. Apa anunya? Apa tadi Kak Dono? pakai screenshot aja nggak? Ya gimana caranya kak? Di tombol Itu ini kan saya kan lagi pakai Chromebook. Di situ ada tombol yang di apa namanya? Ya. Di baterai, kemudian ada jaringan WiFi, kemudian ada jamnya. Nah, di situ diklik aja, Kak. Chromebook ya. Hanya Chromebook. Gini aja kak. Coba biar aman. Gini aja kak, biar aman ya. Nanti kita belajar lagi. Ya. Ya sama aja kan. Ya. Apa itu namanya? Iya. Ya silakan buka kak. Silakan buka. Kak Guntur bisa buka layar monitornya. Iya, layar monitor. Ya Nita bisa, ya semuanya. Ya namanya tahap belajar nih. Ya dibuka kak. Monitornya, Makasih, Kak. monitornya dibuka. Sekali lagi kak, sekali lagi. 1, 2, 3. Kak Dono bisa langsung screenshot, bisa nanti bisa dikirim ke grup. Enggak, siap kak, siap. Ini Ya, gitu aja, Kak. dibuka ininya, apa namanya itu? Video, Ya. fotonya. Fotonya semua. Monitornya dibuka. Monitornya kak. Kak Yunita. Ya, Kak Fajar, Kak Randy, Kak Guntur, Kak Herdi juga. Ya semuanya kak. Dibuka kak. Ayo cepat, baterai mau habis. Ya. Ya silakan dihitung kak. Belum terbuka. Ya biar kak. Yang ada aja kak. Oke. Hitung kak. Ya, siap ya. 3, 2. Ketutup lagi, ketutup. Ya, terima kasih kakak-kakak semua untuk malam ini. Ya, siap. Terima kasih juga kak. Ya, terima kasih saling berbagi kita kak. Ya, terima kasih banyak sedianya untuk hadir di Met. Ya. Ya, saya undur diri dulu kak. Ya, siap. Oke, saya atas nama Dono Rosandi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat malam, sampai berjumpa di hari berikutnya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.